berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena kami kau percaya untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan Yesus dengan menjadi pengurus lingkungan. Kami sadar bahwa kami bukan orang yang hebat, bukan orang yang mampu dalam banyak hal. Kami adalah orang-orang yang punya kekurangan, dan kami mohon kepadamu semoga keterbatasan kami ini sungguh-sungguh membuat kami rendah hati. Yang karena rendah hati maka mau belajar banyak, melayani seperti Yesus melayani, demi Kristus pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat petang. Selamat sore. Akhirnya menemukan jalan untuk bisa bertemu. Jadi kalau saya misa di sini, setelah misa ya saya bisa difasilitasi supaya bisa berjumpa dengan pengurus. Nah, sore hari ini yang berjumpa dengan saya adalah pengurus lingkungan. Di sini lingkungannya ada 5 ya. Saya mau mulai dengan mendengarkan. Nanti setelah saya mendengarkan, mungkin saya memberi tanggapan, mungkin saya bertanya. Sekarang saya mau mendengarkan dulu. Lingkungan yang Bapak Mas Iwan dan Ibu-Ibu pimpin, kegiatannya apa, lalu yang bikin pusing apa. Jadi saya mau mulai dengan mendengarkan. Saya mau mendengarkan mengenai kegiatannya apa, lalu yang sering bikin pusing apa, yang menyenangkan apa. Silahkan, sederhana kan? Apakah ada yang mau ditanyakan ke saya? Oh baik, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, ya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Baik, ada lagi? Baik, sekarang saya memberikan tanggapan ya. Pertama, kita bersyukur meskipun kita bukan orang yang pinter mengurus, meskipun kita bukan orang yang pinter mencari jalan kalau ada masalah, nyatanya karena rendah hati kita mau. Karena nggak ada yang bertanya mengenai bagaimana caranya mengundurkan diri. Lalu yang kedua, saya juga bersyukur karena meskipun kita ini terbatas kemampuannya dan seterusnya, tapi ternyata kita punya hati. Maka karena punya hati, lalu kita bisa mengenali lingkungannya seperti apa, kalau kegiatan yang hadir seperti apa. Bahkan juga ini bagus sekali karena kita pun bisa mengenali meskipun jumlahnya sedikit yang tidak ke gereja atau ke gerejanya kalau Natal saja atau Paskah saja. Juga bersyukur karena kita mengenal dengan baik. Kalau musim ke sawah, karena di sini kan sawahnya sawah tanda hujan ya. Kalau sawahnya itu tanda hujan, berarti kegiatannya itu kan dikejar oleh hujan. Jangan sampai nggak kebagian kan, maka kerjanya memang ekstra. Maka memang karena nggak setiap hari ke sawah, maka ya bisa dimengerti kalau kemudian lelah. Nah, kalau nggak ke lingkungan, ke kegiatan, bukan karena malas tapi karena lelah. Ya, semuanya itu kita syukuri. Lalu juga kita syukuri kalau ternyata kita ingin maju. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan itu kan mengungkapkan supaya kita mendapatkan solusi. Solusi pertama yang mudah tapi jangan diremehkan, tapi harus dengan iman. Nah, semua itu bisa menjadi bahan berdoa. Ada yang kita syukuri, ada yang perlu kita mohon. Jadi nomor 1, kita menyikapi dengan doa, tapi doa yang sungguh, doa yang
kita doakan dengan penuh keyakinan. Kan Yesus sudah berkata kan, ketika ada orang buta ini minta, kasihnilah aku. Lalu kemudian Yesus mendekati, apa yang kau harapkan dari saya? Saya ingin melihat. Apakah kamu percaya kalau saya bisa membantu kamu melihat, percaya? Terjadilah seperti yang kau percayai. Ya. Jadi nomor satu, kita menyikapi semua itu dengan doa. Ada bahan yang bisa untuk bersyukur, ada bahan yang bisa untuk dimohon. Lalu yang berikut, ya saya tidak menjanjikan yang instan, tapi ini akan saya renungkan. Saya juga akan memikirkan, akan merenungkan, akan mohon kepada Tuhan supaya diberi jalan apa yang bisa dilakukan untuk kita ini. Memang jalannya tidak instan. Saya nggak mau reaktif. Saya merasa lebih baik yang tadi ungkapkan itu saya renungkan. Nanti kalau saya sudah menemukan jalan akan saya sampaikan. Saya akan mencari jalan tapi dengan merenung supaya nggak reaktif, nggak spontan.